Halo Sobat Baku Hantam, tangkapan alutsista di Kursk memang luar biasa mengesankan. Dalam rekaman dan laporan terbarunya dari Kursk di video ini, diperlihatkan dalam satu hari pasukan Rusia mampu menemukan dan mengevakuasi 2 tank Abrams dari berbagai kendaraan tempur lapis baja kiriman Warsam dan NATO. Kita lihat tank M1 A1 Abrams dan juga tank M1150 yang merupakan platform tank Abrams yang digunakan untuk menyapu ranjau sudah tampak menjadi bebek lumpuh. Bisa Anda lihat sendiri itu tank-tank Abrams, rantai rodanya sampai berhamburan kayak gitu. Ini entah kena ranjau ataupun kena serangan drone FPV yang bertubi-tubi, yang bahkan membuat tank kebanggaan Warsam yang sangat OP melawan para petani opium dan peternak unta harus rungkat di tangan para pengrajin vodka. Tampak pula banyak kendaraan lapis baja lainnya yang bentuknya sudah tidak karu-karuan di Kursk. Ya benar-benar ini dihancurin sampai ke akar-akarnya kalau Jenderal Rusia memang niat perang, ya kan. Kemudian dalam foto ini juga tampak tangkapan kendaraan pengangkut personil lapis baja M1126 Striker Ukraina buatan Amerika yang sudah dilikuidasi di Kursk juga. Dan masih banyak lagi gudang-gudang senjata serta alutsista mahal yang ditinggalkan begitu saja akibat pengepungan di Kursk. Ya kita tahu untuk menyerang Kursk, bahkan peralatan nomor wahid kiriman NATO lah yang digunakan pada awalnya. Maka tidak perlu heran awal-awal nyerang Kursk ini pergerakan pasukan Ukraina sangat gacor, sangat cepat. Namun setelah berbulan-bulan menyerang tidak semudah mempertahankan wilayah. Apalagi ketika Rusia sudah semakin fokus dalam operasi pembebasan Kursk. Serangan beresiko tinggi Ukraina ke Kursk yang merupakan perjudian Zelensky pun kini semakin dipertanyakan oleh warga Ukraina dan juga veteran perang. Operasi ini bertujuan awalnya untuk menekan Moskow, mengalihkan pasukan Rusia dari garis depan Ukraina Timur. Namun alih-alih mengirimkan pasukan dalam jumlah besar di Kursk, Rusia malah mendatangkan tentara asing dari Korea Utara. Dan mundurnya Ukraina di Kursk ini akan memperdalam kesenjangan publik atas manfaat serangan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan serangan ini awalnya dimaksudkan untuk menekan Moskow dan mencegah serangan lintas batas Rusia di wilayah tetangganya. Dan operasi ini mencapai sebagian besar tujuan, tapi sekarang boro-boro mencapai tujuan ataupun digunakan sebagai daya tawar untuk menukar provinsi di Ukraina Timur, tapi malah kerugian besar yang terjadi bagi pihak Kiev. Situasi menjadi kritis sejak akhir tahun lalu, di mana Moskow mendatangkan unit-unit elit dan pasukan pesawat nirawak terbaik mereka sebagai bala bantuan, dibantu pula oleh SPAM, pasukan Korea Utara. Pasukan Rusia kabarnya juga mendapatkan jarak tembak jalur pasokan utama Ukraina yang membuat pasukan Ukraina tidak bisa maju ataupun bertahan. Jadi bagaimana menurut kalian? Akankah ini nanti Rusia tembus lagi nyerang sampai ke Sumi atau gimana? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.